Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Dedek. Bu, Ibu sibuk nggak nih Bu? Saya mau ada perlu sedikit ini sama Ibu. Oh, kebetulan lagi lenggang. Ada apa ya, Pak? Alhamdulillah lagi lenggang Bu ya. Bu, begini, saya mau minta pendapat nih sama Ibu. Saya mau minta saran, ada sedikit apa namanya permasalahan lah Bu di kelas saya Bu. Oke, boleh ceritakan apa masalah Pak Dedek? Kalau bisa saya bantu saling sharing. Gini Bu, di kelas saya itu ada anak yang apa ya memerlukan perhatian sebenarnya dari saya, tapi karena kesibukan kita di sekolah juga banyak, Bu. Anak-anak saya yang lain juga memerlukan perhatian juga. Ada satu anak ini yang jarang masuk gitu ya, Bu ya. Kemudian ketika masuk, dia ini sering mengganggu teman. Belajarnya saya perhatikan tidak fokus. Nanti kalau saya tanya pelajaran, kadang-kadang mau juga saya tegur pelajaran apa, dijawabnya nanti apa. Nanti ketika sudah masuk materi pembelajaran, saya perhatikan dia sering apa ya, mengganggu teman gitu. Tanpa sepengetahuan saya, nanti kadang-kadang dia mau apa, gangguin temannya, kadang ambil barang temannya lah, ada aja tingkahnya gitu loh Bu. Ini menurut teman-teman yang lain, tapi ketika dia nggak masuk ya, kalau dia nggak masuk teman-temannya itu saya tanya, "Ya biar aja apa nggak masuk," katanya gitu. Saya jadinya kasihan nengok anak ini, kenapa kok temannya sampai kayak gini gitu kan, Bu. Sementara saya kecarian, anaknya kalau dikatakan, mmm, padahal kalau dia sedikit serius aja kan, dia bisa mengikuti pelajaran gitu loh. Jadi kira-kira saya harus gimana ya, Bu, terhadap anak saya ini tadi, supaya dia bisa fokus di sekolah, supaya dia bisa, apa namanya, datangnya rajin gitu. Alasannya ada aja kalau nggak datang tuh terus sering saya telepon juga kan orang tuanya, kebetulan ada nomornya. Iya Pak, yang katanya nanti orang tuanya lah, yang katanya membantu orang tua, yang kayak kemarin katanya sepatunya basah, bajunya belum dicuci, ada aja alasan gitu. Kadang-kadang sampai tidak masuk akal alasan yang saya terima. Kira-kira saya harus gimana Bu ya terhadap anak saya ini tadi ya Bu? Hmm, Anak Bapak itu apa memang sudah Bapak tanyain alasan dia tuh kenapa berbuat seperti itu? Sudah Bu, kalau pas lagi masalah kehadiran misalnya kan, saya sudah ngomong juga ke dia, saya panggil, saya ngobrol gitu kan. "Kenapa Nak?" Saya bilang gitu. Ya alasannya seperti tadi, bantu oma di rumah gitu kan. Terus, kadang kayak kemarin sepatunya kan lagi banjir tuh di Tanjung Balai Kak rumahnya, Hmm, katanya basah, belum kering Pak, katanya. Saya bilang juga kalau bantu oma itu, "Nak memang itu kewajiban, tapi kamu juga punya tanggung jawab yang besar untuk masa depan kamu," saya bilang. Habis saya bilang kayak gitu tuh rajin tuh beberapa hari. Dalam 1 minggu tuh Bu, pokoknya pasti ada aja itu yang nggak masuknya 2 kali lah, sekali, pasti nggak per 1 minggu itu full masuk. Itu kalau Nah, masalah kehadiran Bu. Kalau masalah belajar di kelas, saya tidak menemukan apa alasan dia. Kalau saya tanya, "Kenapa Nak kok seperti ini?" "Enggak Pak, enggak Pak, nggak apa-apa Pak. Dia itu Pak," kayak gitu. Jadi kira-kira saya harus gimana nih ya Bu? Sejauh ini Pak, apakah si anak walaupun dia tidak hadir, apa dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Jangan dulu dilihat dia suka mengganggu temannya ya Pak. Apakah Iya. dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Di beberapa pelajaran iya Bu, di beberapa pelajaran dia tertarik kayak matematika, anak ini tertarik memang. Tapi di beberapa pelajaran lain, ya itulah Bu, kadang-kadang kayak nggak dipedulikannya juga gitu, lihat ke bawah. Memang dia nggak jalan-jalan tidak. Kalau saya nggak lihat gitu kan, ada itu yang dikerjain. Kadang nengok ke bawah lah tangannya, atau kadang melamun lah. Tapi kalau saya perhatikan matematika dia tuh agak sedikit tertarik gitu Bu. Hmm, Berarti dia bukan sebenarnya bukan karena dia tidak mampu ya Pak? Iya sebenarnya iya Bu, ada juga yang bisa iya sebenarnya dia ada juga kemampuannya di pelajaran tertentu gitu. Hmm. Bapak udah selain Bapak tanyain, selain Bapak memberikan ini bimbingan lah sama si anak, apa yang udah Bapak lakukan selain itu gitu? Dengan mendekatkan diri seperti apa yang udah Bapak lakukan gitu? Hmm, ya paling kalau saya Bu ya hanya ini aja lah Bu, kayak
Kalau ya tegur lah Bu, gitu aja paling. Iya kan, karena muridnya juga banyak gitu, jadi ditegur paling sebut aja namanya atau kalau pas lagi apa ya saya dampingi juga gitu. Atau begini kali Bu ya, apa kira-kira saya harus, mengkelompokkan kali Bu ya, mengkelompokkan dia terhadap sesuai dengan minat dia begitu ya, dalam pembelajaran gitu Bu ya. Mmm, Kira-kira bisa juga. kelompok kayak mana Bu ya? Karena saya lihat dia hobinya hitung-hitungan, matematika ini hobi nih, karena pelajaran matematika kan tidak tiap hari ada gitu ya Bu ya. Atau Sebenarnya mungkin gini, saya Pak. bisa libatkan gini Bu ya, saya bisa apa ya, oh iya saya tahu dia juga ada hobi nih kalau masalah berbicara Bu, gitu. Jadi kemampuan dia saya perhatikan untuk berbicara itu ada gitu kan. Karena kalau ketika saya tanya, "Coba Nak sampaikan," gitu. Nah dia itu tertarik itu berbicara gitu. Oh, iya 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 Bu, apa kira-kira saya harus perbanyak dia untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dia begitu kali Bu ya? Nah, itu Bapak sudah menemukan rencana. Mungkin gini Pak, karena memang si anak ini saya rasa dia memang butuh perhatian khusus, kan seperti Bapak bilang tadi. Dia kayaknya, mau mencari perhatian terus gitu ya kan. Iya Mungkin iya. dengan Bapak libatkan tadi seperti, kegiatan-kegiatan yang membuat dia kayak merasa ada tanggung jawab, "Oh aku kan ada kegiatan ini ya, aku kan ada kegiatan besok datang ah," gitu. Mungkin Ya, dengan cara seperti itu dia jadi menyibukkan dirinya mungkin ya Pak. iya iya iya. Ya, Karena dengan sikap anak tadi, mungkin dia suka itu tadi, dia suka ganggu temannya mungkin karena memang mau cari perhatian dari bapak juga, dari temannya juga temannya gitu. gitu ya. Mhm. Mungkin Mungkin ya terus selain itu juga Pak, dari pembelajaran itu, Bapak juga bisa sebenarnya, melakukan segitiga restitusi dengan menanyakan apa oh, yang iya diapakannya. iya iya. Bapak juga Betul. bisa mengkaitkannya nanti dengan keyakinan kelas Bapak. Iya, saya tadi juga terpikir demikian, Bu. Apakah sepertinya ini perlu nih saya lakukan restitusi untuk menyelesaikan apa sebenarnya eh, apa yang dia alami gitu ya, Bu ya. Kemudian Iya, agar anak ini mengetahui bahwa yang dikerjakannya ini sebenarnya tidak sesuai dan bagaimana seharusnya. Ya, tadi saya juga berpikirnya seperti itu, ingin melakukan restitusi terhadap anak saya ini. Cuman memang saya harus mencari waktu yang tepat untuk melakukan itu. Gitu. Ya, betul Bu. Pak. Terima kasih ya, Bu. Memang Iya, Bu. memang begitulah Pak, kalau jadi guru ya kan, memang harus banyak kegiatan yang memang kita apa, kalau perlu kita satu-satu harus tahu kita, karakter siswa kita masing-masing gitu. Karena setiap anak tuh kan punya perbedaan masing-masing, perbedaan sendiri, punya kemampuan sendiri. Nah, dari rencana Bapak ke depannya tadi, semoga bisa, ini juga. Terus, apakah kira-kira menurut Bapak nih, rencana yang udah Bapak buat tadi, menurut Bapak bisa nggak itu terlaksana ya? Ya, ya, Bu. Mudah-mudahan tadi setelah sharing dengan Ibu tadi, Ibu juga kasih banyak masukan. Sepertinya itu bisa saya laksanakan, Bu. Rencana saya dari mulai nanti saya akan apa namanya melibatkan dia dalam satu kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian saya akan banyak melibatkan dia di kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak tersebut gitu ya. Kemudian saya kelompokkanlah dia dengan kelompok yang sesuai dengan minat dia gitu. Nah, satu lagi yang paling penting tadi yang sesuai dengan sebenarnya itu juga saya pikirkan. Nah, lalu Ibu mendukung dengan melakukan restitusi. Nah, itu juga itu mungkin akan saya lakukan nanti ke depannya, Bu. Nah, itu tadi Pak. Semoga solusinya berjalan dengan lancar. Nah, kalau kira-kira Bapak butuh pendampingan orang lain nggak untuk melakukan ini gitu Pak? Nah, kalau untuk hal ini mungkin saya nanti akan dibantu oleh rekan saya, rekan guru juga yang ketika dia jamnya kosong, saya akan minta bantuan misalnya untuk apa ya? Mengamati lah gitu karena terkadang perlu juga ya kan Bu menilai atau mungkin Ibu kan kita satu sekolah Ibu nanti bisa juga bantu saya untuk melihat bagaimana penyajian pembelajaran yang saya sajikan apakah sudah terkelompok sesuai dengan kebutuhan anak saya tersebut atau belum gitu ya Bu. Nanti kalau Ibu ada waktu, kira-kira mungkin Ibu bisa bantu ya Bu ya. Oke, sip Pak, boleh.
eee, iya, dukungan dari warga sekolah juga sangat membantu sebenarnya, Pak. Apalagi untuk melakukan segitiga restitusi, kita juga harus berkolaborasi dengan sesama rekan guru yang memang mengetahui juga tingkah pola anak kita yang memang bermasalah ini, Pak, gitu. Iya, iya. Semoga kolaborasinya lancar, semoga apa yang Bapak rencanakan juga lancar, semoga si anak juga bisa dapat perhatian dari Bapak lebih. Ya, mudah-mudahan Bu ya anak-anak kita bisa. Iya, karena memang sepertinya dia memang butuh perhatian karena kalau dipikir dari otaknya itu kayaknya nggak di bawah-bawah kali lah gitu karena masih bisa ya Pak menerima pelajaran dari Bapak Saya gitu. juga bisa ini Bu, gimana ya kan biasanya kalau masalah itu terkait perasaan seorang ibu ya kan Bu ya. Nanti saya bisa belajar lebih dalam sama Ibu, gimana nih memperlakukan anak dengan perasaan yang dan hati lah gitu. Mungkin saya selama ini ya namanya ya saya ini lagi Bu, saya lajang Bu ya gimana ya. Ya, semoga cepat dapat jodoh juga Pak. Amin Bu, amin. Iya, jadi sama-sama kita mendidik anak bangsa ini, ya kan Pak? Siap Bu, siap Bu. Nah, sudah ketemu rencananya, solusinya juga sudah didapat, semoga berjalan lancar. Kira-kira ada nggak lagi yang jadi permasalahan Bapak? Sepertinya Bu itu saja Bu, karena memang ini cukup mengganggu pikiran saya juga gitu. Selama ini kan kok kenapa ya, apa kadang saya sempat mikir, apa dia nggak suka sama saya gitu ya, tapi kalau ngobrol sama saya anaknya nyambung aja gitu. Di situ saya juga memahami bahwa sebenarnya dia ternyata hobi nih bercerita. Nah itu mungkin arahan saya ke situlah nanti ke depannya Bu. Baik, semoga lancar lah ya Pak ke depannya. Iya Bu, iya. Oke, gimana perasaan Bapak setelah Bapak itu menceritakan tentang keluh kesah Bapak sama saya? Iya luar biasa Bu. Nah, ya saya bersyukur sekali nih ya kan Ibu berhasil mengarahkan saya bagaimana saya harus mengatasi anak-anak saya, terkhusus anak kita yang satu ini, Bu pasti kenal lah anak kita itu ya, si Tio, Ibu pasti kenal lah pada anak kita Iya. itu. Sejauh ini saya jauh lebih tenang dan malah terpikir ini, wah ya saya harus buat apa ini, kayak tertantang gitu lah Bu. Jauh lebih tenang, tapi saya juga tertantang, ternyata saya harus menciptakan banyak kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan anak tersebut. Dan saya yakin juga pasti ini banyak juga sebenarnya anak-anak yang lain yang sama kayak si anak kita ini, mungkin ya belum tereksplor oleh saya aja gitu Bu ya. Jadi saya bersyukur sekali Bu, saya lumayan lega sekarang ini. Terima kasih Bu atas ininya ya Bu ya, atas Iya, masukan dan saran dari Ibu tadi, arahannya juga gitu Bu. sama-sama Pak Dede. Iya Bu, saya rasa itu aja Bu. Kebetulan saya setelah ini juga ada yang harus saya selesaikan lagi, dan saya yakin Ibu juga banyak harus diselesaikan. Terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga nanti kalau ada permasalahannya bisa datang lagi, boleh. Sama-sama sharing kita, Pak. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.